Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lematus Sadia. Saya salah seorang mahasiswa dari Universitas Andalas Padang, Prodi Sastra Inggris dengan nomor BP 20170004. Yang terhormat Ibu Sri Wahyuni SHMH dan yang terhormat Ibu Desi Somalia Agustina sebagai dosen dari mata kuliah kewarganegaraan. Dalam video ini dibuat untuk pemenuhan tugas Project Citizen kewarganegaraan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi, dan saya akan menjelaskan secara singkat tentang demokrasi serta bagian-bagian dari demokrasi, hakikat, dan elemen-elemen lainnya. Baiklah, pertama masuk pada hakikat demokrasi. Hakikat demokrasi terletak pada upaya meningkat penempatan politik tertinggi pada rakyat, atau dikenal dengan istilah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pada hakikatnya, demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat. Ideologi dibagi menjadi beberapa dasar atau dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan yang pertama berdasarkan ideologi di mana sistem politik demokrasi berdasarkan sudut pandang ideologi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, demokrasi konstitusional, yaitu ciri dari demokrasi konstitusional yakni kekuasaan pemerintahan terbatas. Pada sistem ini pemerintah tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenangnya terhadap warganya. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi, di mana demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar. Selanjutnya masuk pada berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Sistem politik demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama, demokrasi langsung. Dalam sistem ini, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya atau pendapatnya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi langsung bisa berjalan jika negara memiliki jumlah penduduk sedikit dan berwilayah kecil. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan saat ini banyak dipilih dan digunakan karena jumlah penduduk terus bertambah dan wilayahnya luas. Hal tersebut tidak memungkinkan untuk menerapkan sistem demokrasi langsung. Pada demokrasi ini, rakyat menyalurkan kehendak dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk di parlemen. Yang ketiga, demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi ini merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dalam pelaksanaannya, rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan. Namun, lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Selanjutnya, berdasarkan titik perhatian. Sistem politik demokrasi demokrasi berdasarkan titik perhatian dibagi menjadi tiga macam berdasarkan titik perhatiannya, yaitu yang pertama, demokrasi formal. Demokrasi formal sangat menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai usaha untuk menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Pada demokrasi ini, semua orang memiliki derajat dan hak yang sama. Yang kedua, demokrasi material. Demokrasi material menitik beratkan upaya yang dapat menghilangkan perbedaan dalam bidang-bidang ekonomi. Sedangkan persamaan di bidang politik kurang menjadi perhatian, bahkan terkadang dihilangkan. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan merupakan demokrasi yang mengkolaborasikan kebaikan dan membuang keburukan. Pada demokrasi formal maupun demokrasi material, pada sistem ini persamaan derajat dan hak setiap warga diakui. Namun, demi kesejahteraan bersama seluruh aktivitas rakyat dibatasi. Itulah beberapa penjelasan tentang demokrasi. Selanjutnya masuk pada bagian hakikat demokrasi Pancasila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang didasarkan oleh sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila ialah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Dan demokrasi Pancasila merupakan paham yang dianut
Indonesia pada masa lalu. Adapun konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yakni Pancasila. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan representasi yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia dari zaman dahulu hingga sekarang. Pancasila paham tentang demokrasi Pancasila tersebut sangat penting untuk dipelajari karena demokrasi Pancasila juga penting untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya masuk pada prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada hak asasi manusia setiap warga negara dilindungi. Yang kedua, semua pengambilan keputusan harus didasarkan pada musyawarah. Yang ketiga, pemilihan umum yang kompetitif dan adil. Keempat, apa yang menjadi cita-cita nasional dan tujuan negara Indonesia harus didukung dan dilaksanakan. Yang kelima, hadirnya partai politik atau organisasi sosial politik adalah untuk menampung berbagai aspirasi rakyat. Yang keenam, rakyat adalah yang menentukan kedaulatan negara ini dan kedaulatan negara harus terlaksana sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang pada pasal 1 ayat 2. 7. Pelaksanaan kedaulatan rakyat sifatnya bebas dan bertanggung jawab. 8. Dalam menjalankan sistem pemerintahan Indonesia, maka negara harus menjalankannya sesuai aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, bukan hanya dilaksanakan sesuai dengan kekuasaan yang berlaku. 9. Kekuasaan paling tinggi semuanya ada di tangan rakyat dan tidak boleh ada yang mengganggunya, sekalipun itu pemerintah tertinggi negara ini. 10. Negara menggunakan sistem konstitusi dalam menjalankan pemerintahannya, tidak boleh ada absolutisme. Nah, di sini absolutisme dimaksud sebagai prinsip atau pelaksanaan kekuasaan penuh dan tidak terbatas dalam pemerintahan. Selanjutnya masuk pada ciri-ciri demokrasi Pancasila. Sistem pemerintahan yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. Semua warga negara mempunyai hak asasi yang dihormati secara hukum, di mana adanya perlindungan untuk hak orang-orang yang masuk golongan minoritas, semua pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, dan perlu didasarkan dengan musyawarah yang mufakat. Solusi atau gagasan pemecahan masalah tidak berasal dari sumber suara terbanyak, melainkan gagasan yang dirasa yang paling lebih baik. Selanjutnya masuk pada azas-azas demokrasi Pancasila. Azas-azas demokrasi Pancasila memiliki prinsip dasar yang menjadi acuan dalam mengambil suatu keputusan penting untuk memenuhi tujuan penting dari demokrasi Pancasila. Selanjutnya masuk pada azas kerakyatan. Azas kerakyatan merupakan azas kesadaran untuk cinta kepada rakyat serta memiliki jiwa kerakyatan. Baik nasib maupun cita-cita pada azas kerakyatan intinya adalah demokrasi Pancasila ini memiliki dasar rasa cinta dan padu dengan rakyat supaya terciptanya cita-cita yang satu. Yang kedua ada azas musyawarah. Azas musyawarah ialah azas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan. Hal tersebut untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengorbanan, serta kebahagiaan bersama. Yang ketiga ada azas penjaminan hak asasi manusia atau HAM. Demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi HAM. Setiap warga negara dijamin semuanya memiliki HAM-nya dan tidak dibeda-bedakan atas status sosialnya. Selanjutnya, tujuan dari demokrasi Pancasila adalah agar pemerintah bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. Semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai falsafah negara ini. Selanjutnya, tujuan demokrasi Pancasila agar pemerintahan bisa tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan permasalahan dengan konsep demokrasi. Semua tatanan pemerintahan di Indonesia berjalan sesuai falsafah negara ini. Semua tatanan pemerintahan menjamin pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya dan kepada rakyat. Sistem konstitusional di negara ini bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, membuat semua warga negara Indonesia turut berpartisipasi dalam kehidupan negara dan mau melaksanakan pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Baiklah, demikian penjelasan dari saya tentang materi yang saya ambil, yaitu demokrasi, serta saya menjelaskan juga demokrasi Pancasila. Mohon maaf jika ada kata yang salah.
saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.